Aneh udah panjang lebar itu, udah menjelaskan, seharusnya antum bantah. Udah paham belum surah Yusuf? Dipikir aneh sampai berbusa mulut aneh. Bolot ente, Pak Erik. Jawab saja, sudah paham belum? Kalau sudah paham, please confirm. Ya, saya sudah paham. Kalau sudah paham, berarti kan saya nggak usah ngejelasin lagi bahwa Al-Quran itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Itu tuh poinnya. Oke, kesimpulannya berarti saya paham. Itu inti kesimpulannya adalah Allah berbahasa Arab menyampaikan kepada nabinya. Nabi menyampaikan kepada umatnya bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Berarti sama-sama menggunakan bahasa Arab. Berarti dengan kesimpulan Allah dan utusannya sama menggunakan bahasa Arab. Katanya Allah, kamislihi sayun. Nah itu bagaimana Pak Jirik? Apakah betul Nabi dengan Allahnya sama? Iya atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau tidak, alasannya apa? Orang sama-sama berbahasa Arab kok. Nabi berbahasa Arab menyampaikan ke umatnya, Allah berbahasa Arab kepada Nabi. Berarti kan sama. Nah yang tidak apa? Ya jelaskan dong. Ya, Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya Nabi Muhammad, bahasa Arab, ya. Tetapi ketika Allah berkata kepada Nabi Daud misalnya, itu kan tentu bukan dalam bahasa Arab, walaupun di dalam Al-Quran tertuang dalam bahasa Arab Al-Quran. Tetapi di dalam Zaburnya pasti dalam bahasa Nabi Daud, bahasa Ibrani, gitu, ya. Jadi walaupun dikatakan laisa kamisli sayun, ya, tapi ini kan masalahnya komunikasi, dan itu komunikasi Allah dengan para nabi itu dengan izinnya dan atas kehendaknya, bukan berarti menjadi sama gitu ya. Di Quran sendiri mengatakan, ya kan, laisa kamislihi sayun, tidak menyerupai sesuatu. Allah itu tidak ada yang serupa. Nah sekarang Pak Jerik, Allah berbahasa Arab, nabinya berbahasa Arab untuk menyampaikan kaumnya. Kan sama-sama berbahasa Arab, berarti sama dong. Berarti Allah makhluk dong, ya kan Pak Jerik? Berarti bertentangan dong sama sifatnya. Kok giran bahasa Arab? Oh ini enggak sama. Gimana? Enggak konsisten. Emang Pak Jerik emang enggak konsisten. Menyela ulama yang sudah bercerai-berai tapi dipakai. Enggak konsisten ini. Itu kan Al-Quran, bukan saya. Kalau Al-Quran mengatakan demikian, ya, mengatakan bahwa Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, itu Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah tidak mungkin bertentangan pernyataannya dengan pernyataan sebelumnya gitu. Jadi artinya Bapak harus memperdalam arti laisa kamislihi syai'un itu apa gitu ya. Mana Allah memayukan kepada Nabi Muhammad bahasa Arab, kalimatnya mana? Oke, kalimatnya mana? Tunjukkan ayat berapa itu? Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Ayat berapa? Surah apa Pak Jerik? Aduh, Pak Narto. Kan Al-Quran surah Yusuf ayat 2 dan surah Al-An'am ayat 19 menyatakan bahwa Allah mewahyukan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Cukup kan? Pahami saja itu Pak. Perdalam arti laisa kamisli sayun ya. Katanya udah paham. Itu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah itu bahwa
Al-Quran diwahyukan kepadaku. Katakanlah wahai Muhammad gitu. Al-Quran diwahyukan kepadaku. Kemudian di Yusufnya dalam bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab. Itu disambungkan. Nah ini nih, saya seperti ngajarin orang lain yang sudah tua gitu ya, mengajarin komputer kepada orang yang sudah tua. Jadi yang ngajarin yang dimarah-marahin. Gitu Pak. Please pahami Pak. Perdalam tuh. Laisa kamislihi syai'un itu apa? Bapak bisa paham nggak? Allah mewahyukan kepada Nabi dengan bahasa Arab. Mana? Ayat berapa? Coba baca itu surah Yusuf ayat 2 dan Al-An'am ayat 19. Coba komplitin Pak Jerik, baca seutuhnya. Aneh udah berulang-ulang kali itu saya baca. Laisa kamislihi syai'un itu tidak menyerupai sesuatu, tidak ada yang menyerupai. Apalagi juga sama-sama bahasa Arab. Ya Pak Jerik. Aduh, coba tunjukin loh yang kalimatnya tadi. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab. Mana kalimat di Al-Qur'annya? Baca lagi surah Al-An'am ayat 19 dan surah Yusuf ayat 2. Terus bagaimana Bapak memahaminya? Karena saya memahaminya, Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Tadi kan udah kesimpulan, sama-sama menggunakan bahasa Arab. Jangan diputar-putar balik. Ya kan, sama kan? Berarti Allah itu intinya sama Nabi Muhammad, sama-sama menggunakan bahasa Arab, kan begitu? Itu namanya Allah makhluk. Itu kan sudah selesai diambil kesimpulan, sama-sama Allah itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa, Pak Jerik? Bahasa Arab itu materi atau non materi? Ya, bahasa Arab itu yang di Quran itu materi atau non materi, Pak Jerik? Nah makanya kan Allah tuh wala harfun wala sautun kan, terus ini berbentuk bahasa Arab loh, kan bertentangan. Jadi Allah itu dianggap makhluk berbahasa Arab gitu loh Pak Waye Kodim. Ya begitu, makanya saya kejar terus ini sejauh mana memahami Allah itu. Rupanya yang dipahami Allah itu ya seperti manusia berbahasa Arab, berpatokan kepada Quran itu. Nggak tahu. Iya dia emang cerita diturunkan. Itu sebenarnya kata-kata Nabi Muhammad semua. Allah itu wala harfun wala sautun kan begitu. Yai. Makasih Yai Gus Romli. Kesimpulannya bukan begitu Pak. Kesimpulannya Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, bahasa kaumnya Nabi Muhammad ya. Berarti sama dong. Ya. Allah itu berbahasa Arab dengan bahasa kaumnya gitu kan. Berarti sama dong. Nabi Muhammad itu menyampaikan juga kepada bahasa kaumnya. Berarti kan sama dong, sama-sama berbahasa Arab. Kan padahal Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Kalau ini berarti serupa, menyerupai sesuatu. Seperti makhluk berbahasa Arab, Allah juga berbahasa Arab. Kan sama-sama berbahasa Arab. Bedanya mana, Pak Jerry? Beda Pak, beda. Allah berkata-kata melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, semua dalam Al-Quran gitu kan, dalam bahasa Arab. Sudah Pak, masa sih susah banget pahamnya? Ya, tidak sama itu Pak. Laisa kamislihi syai'un apa coba? Apa yang maksud dengan laisa kamislihi syai'un? Nah Bapak yang tinggal pahami itu.
tidak menyerupai sesuatu, itu laisa kamitslihi syai'un. Bahasanya dong, lihat bahasa. Allah menurunkan wahyu dengan bahasa Arab. Nabinya menerima wahyu dari Allah bahasa Arab, menyampaikan kepada umatnya berbahasa Arab. Bedanya di mana? Sama-sama bahasa Arab, sama-sama bahasa. Dari bahasa aja udah menyelai sifat Allah. Sama-sama bahasa, tambah Arab lagi, berarti sama makhluknya. Tidak laisa kamitslihi, ini laisa kamitslihi, menyerupai sesuatu, menyerupai makhluk. Bedanya di mana? Tidak menyerupai sesuatu, serupa kan di situ, tidak menyerupai sesuatu. Tetapi kalau berkata-kata, ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa beliau berkata-kata kepada manusia itu dengan 3 cara. Dengan wahyu, dari belakang tabir, atau melalui Jibril. Kan jelas itu, Pak. Kemudian kepada para nabi terdahulu, Allah mewahyukan dalam bahasa kaumnya. Itu Allah sendiri yang mengatakan demikian. Ya, kepada Nabi Muhammad Allah menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, dan mewahyukannya kepada Nabi Muhammad ya dalam bahasa Arab. Itu jelas itu, Pak. Tidak ada kaitannya dengan laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana bisa memahami ajarannya? Pantas saja mengikut nabi yang nggak jelas. Karena apa? Memahami Quran saja nggak paham, memahami Tuhannya saja nggak paham. Coba memahami Tuhan berbahasa Arab. Allah berfirman kepada nabinya berbahasa Arab, nabinya menyampaikan ke umatnya pakai bahasa Arab. Sama-sama berbahasa Arab. Ditambah lagi Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa kaumnya, lebih parah lagi. Dia berarti Allah itu seperti makhluknya, bukannya laisa kamitslihi, tapi laisa kamitslihi, menyerupai sesuatu. Nggak jelas sudah akidahnya. Oh, Pak Narto nggak paham juga. Ya sudah, tinggal berdoa saja, Pak, supaya Allah memberi petunjuk Bapak-bapak, sehingga Bapak bisa memahami ayat Al-Quran yang menyatakan Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Tinggal itu saja pelajari. Kalau sudah paham itu, jangan dibandingkan dengan laisa kamitslihi syai'un, karena itu konteksnya udah beda, Pak. Ya. Ini kan sama pertanyaan saya. Alamat Allah di mana? Masa Allah punya alamat? Emang manusia? Giran Allah berbahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, sama-sama berbahasa Arab, dibilang tidak sama. Nalarnya kemana? Orang sama-sama berbahasa Arab berarti kan kayak makhluk. Intinya udah di situ. Berarti pantas saja Mirza Ghulam Ahmad dijadikan nabi, memahami Al-Quran dia nggak paham, memahami Tuhannya saja nggak paham. Tuhan kok berbahasa Arab, sama kayak manusia.